Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama Kumpul 4 Semut. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik ya? Baiklah, masa enggak ya? Oke, setelah kemarin kita belajar PHP ya di channel Kumpul 4 Semut menggunakan Android, dan sekarang saya akan modding santai aja ya. Bentar, kita cek dulu. Kemarin kita sudah, weh, ternyata sudah 7 bulan saya tidak buat video. Waduh, parah. Ini saya sudah 7 bulan tidak buat video, berarti selama 7 bulan itu saya rebahan terus berarti ya. Oke, parah lah. Sekarang saatnya bangun ya. Oke, kita ngoding lagi. Dan kali ini saya akan ngoding santai aja. Saya akan buat sebuah game simple yang kalian sudah pada tahu ya tentunya. Biasanya itu ada pada error ketika Google Chrome dan teman-teman tidak memiliki akses internet, itu akan ada error seperti game permainan ya. Bukan seperti lagi, itu permainan namanya permainan dinosaurus ya, yang loncat-loncat seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuatnya ya. Bagaimana cara membuat hal tersebut menggunakan HTML, CSS dan JavaScript, dan menggunakan HP Android. Oke. Oke teman-teman, jadi nantinya gamenya itu akan seperti ini ya. Nah, sebentar, susah ya. Nah, sebentar. Ini ada ngeleng-ngeleng gitu ya. Refresh dulu. Jadi ini gamenya itu kita buat dalam sebuah web. Nah, itu skornya nambah, dan ketika nabrak skornya itu akan kembali ke 0 ya. Jadi cukup simple dan mudah juga dibuatnya. Oke, langsung saja kita buat bagaimana caranya. Oke, pertama teman-teman siapkan dulu aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi, bukan ini ya. Ini saya akan menggunakan aplikasi Akode aja, Akode doang ya. Teman-teman bisa download di Play Store Akodenya. Oke, kita buat dulu. Ini kita hapus dulu ya. Biarkan seperti ini kosong. Oke, pertama kita akan buat dulu folder proyek kita ya. Kita buka folder ini di memori internal. Kita coba buka atau buat folder aja ya kali. Nggak bisa ya. Kita pilih dulu di sini, mungkin kita tekan di sini dan kita buat folder baru. Mungkin ini YT tutorial. Apa ya? Saya suka bingung ini untuk YouTube aja, itu YouTube ini ya. YouTube ini udah ada di memori telepon. Oke, kita close aja lagi. Kita biarkan folder terbukanya di dalam memori, di dalam folder YouTube ini. Oke, pilih. Oke, kita buat folder baru lagi di sini. Ini sih terserah sih ya. Biar apa aja, kita beri nama game Dino Riko Sukuhi para. Oke, kita close aja, kita buka lagi biar apa ya, biar terbukanya di folder yang kita mau. Oke, sini ya. Oke, pertama gimana ya, pertama kita coba buat filenya dulu yang dibutuhkan. Saya akan membuat file HTML tentunya. Kita beri nama HTML apa ya, index saja ya, yang umum. Usah aneh-aneh aja ya, index HTML aja udah. Lalu kita butuh CSS juga. CSS nya ini akan file terpisah, jadi saya akan buat file CSS. Sebentar. Oke, namanya my style CSS. Oh, ini udah. Oke, selanjutnya kita akan buat file. Bentar. Ngamuk.
Bentar ya. Oke, kita selanjutnya kita akan membuat file JS-nya ya. Ini masih kosong, mungkin my script atau terserah teman-teman aja, asal nanti nyambung di HTML-nya. Oke, ini my script udah ya. Oke, kita buka aja semua. Ini JS-nya juga buka. Oke, ini sudah ada 3 ya. Pertama kita buat dulu template HTML-nya. Teman-teman bisa ketik tanda apa ini? Tanda seru ya. Seru. Lalu teman-teman tekan tab sini. Page rosette. Nah, ini akan dibuatkan template-nya. Ini kita bisa beri pengen bersih nih. Oke, ini Dino game. Dino nggak lucu ya, ya gak apa-apa ya. Oke, kita buat Dino game seperti ini. Selanjutnya kita hello world dulu ya, tentunya kita bikin satu hello, mau buat game Dino. Oke, simpan dulu, kita coba jalankan dulu di browser. Oke, kita ini close saja ya, yang ini lo saya mau game Dino. Oke, ini jaringannya kok hilang ya. Oh, ada lagi, ganggu sekali ini jaringan. Oke, selanjutnya saya akan mengkonekkan ini file-file yang akan kita pakai. Untuk file CSS-nya kita simpan di antara tag head ya di sini dengan cara link CSS. Ini sudah ada snippetnya, tinggal pilih aja ya. Oke, ini untuk nama filenya itu style.css. Oke, ini kita hapus aja ya, media all nggak pakai juga. Oke, ini untuk CSS-nya, dan untuk JavaScript-nya ini biasanya kita di bawah aja ya, di sini di bawah body. Ini kita import script di sini. Ini ada pilih yang src ya, pilih src aja. Nama filenya itu kan myscript.js udah ya ini. Oke, kita pastikan semuanya connect dan coba kita mainin di sini. Kita akan ambil apa ya? Kita akan ambil elemen semua aja ya dengan tanda bintang. Mana ini bintang. Coba kita background color apa itu? Color hijau mungkin ya. Color hijau itu green ya. Color hijau. Coba kita lihat di ini, tutup aja, termux tidak akan kepakai. Oke, ternyata sudah berhasil nyambung. Dan untuk scriptnya coba kita yang mudah aja, misalkan alert ya, checkpoint seperti ini, checkpoint. Oke, berarti ini file CSS dan JavaScript-nya sudah terhubung dengan file ini HTML kita ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan gimana ya? Untuk selanjutnya kita akan buat dulu kerangkanya ya. Kerangkanya simpel aja, ini di HTML-nya hapus saja yang HTML1-nya, cuma tes doang. Oke, pertama kita akan buat dulu box-nya ya, atau dasarnya. Jadi box-nya itu tidak akan seluruh layar. Jadi kita akan buat elemen baru dengan kelas, nama kelasnya misalkan box game mungkin ya, seperti ini, tab. Oke, box game seperti itu. Lalu di dalam boxnya itu ada 2 pelaku ya. Yang pertama karakternya yang loncat-loncat tadi, dan yang kedua itu
musuhnya ya yang harus kita loncati. Berarti kita buat aja pakai elemen aja ya, misalkan karakter seperti ini, kita dalam kelas aja atau dalam ID aja ya biar gampang ngambilnya. ID aja biar gampang ngambil dari JavaScriptnya, pakai ID aja. Lalu ini blok mungkin ya, namanya blok aja musuhnya. Jadi seperti itu. Nah seperti ini. Oke, lalu sebentar ya, lalu kita akan edit dulu tampilannya, atau kita lihat dulu ya ini hasilnya seperti apa. Ini harusnya kosong sih. Dari press, nah ini kosong ya. Oke, kita dulu ambil dulu ini nih box gamenya, kita buat dulu stylenya. Kita ambil dengan CSS titik. Untuk ambil CSS itu namanya box game. Kita akan beri panjangnya mungkin 300 pixel aja, dan untuk tingginya 200 pixel aja ya, kecil aja boxnya. Background color kita beri salmon. Oke, ini salmon aja, atau terserah teman-teman. Nah ini akan muncul, dan ketika kita coba desktop kan ya seperti ini tidak di tengah ya, kita pengennya agak di tengah. Berarti kita kasih margin aja, margin auto seperti ini ya. Oke, coba kita refresh dan boom. Oh belum, oh udah nih, ini udah di tengah ya boxnya. Kita ke mode seluruhkan lagi. Oke, ini boxnya untuk gamenya. Lalu selanjutnya kita akan apa namanya, kita akan edit karakter dan ininya bloknya ya. Tapi sebelum itu ini ada sedikit nih, ini di sini ada margin ya. Jadi kita edit dulu untuk HTML-nya seperti tadi, kita ambil semuanya, kita marginnya jadi 0 aja, sama paddingnya 0 juga ya biar mepet gitu. Kita refresh. Oke, sekarang sudah tidak ada marginnya ya. Itu margin defaultnya dari HTML. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat karakternya. Kotak aja ya, gampang aja. Bentar. Lagi nih ke CSS nya. Sini karakternya itu pakai ID ya, berarti ngambilnya pakai pagar, bukan pagar rumah ya. Nah, ini pagar ada di keyword. Kalau pakai pagar rumah itu kebesaran ya, rusak handphone nih. Oh, buat teman yang belum tahu, ini handphonenya itu jenis, kita tengok dulu ya. Ini kakak review dulu. Nah ini Galaxy J1 mini ya, jadi ini handphone benar-benar handphone ya seadanya ya, handphone yang ringan aja. Jadi teman-teman buat yang handphonenya lebih dari ini, teman-teman bisa belajar programming. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, subscribe dan like. Terserah teman-teman itu mah ya. Sampai mana nih saya lupa. Oke, sampai karakter ya. Oke, ini pakai, ambil dulu namanya ya. Tadi itu ID nya karakter ya, ini kita copy aja, paste aja di sini ya. Untuk karakter ini kita akan beri mungkin tingginya kecil aja ya, 30 pixel. Lalu
ini tinggi, ini lebar ya, yang atas itu lebar. Ini untuk tingginya, ini akan persegi panjang ke atas berarti 50 pixel aja. Kasih warna biar kelihatan background color. Ini warnanya hijau aja ya. Lalu oke, biarkan aja dulu. Kita suka pengen lihat dulu ya. Mana nih kok blank? Blank ya. Kita coba jalankan ulang dari ini, next, tekan ini ya. Kita ke browser aja. Oke, ini sudah ada ya hijau kotak. Tapi untuk karakter ini kita pengen di bawah kanan, di bawah kiri atau ya. Di bawah kiri ini berarti kita harus ubah positionnya jadi relatif agar kita bisa pindahkan. Position relatif. Dan untuk topnya, jadi topnya itu maksudnya itu dari ini ya, dari ini mau seberapa pindah. Berarti kalau tingginya 50, ini tingginya 200, berarti garpas berarti 150 ya. Coba kita lihat, press. Oke, ini sudah di sini ya, sudah di bawah. Benar. Selanjutnya untuk blocksnya ya, atau balok-balok yang berjalan itu nanti kita akan buat ya. Balok-baloknya ini blok ya, kita ambil dulu blok. Ini untuk tingginya kecil, segi 4 aja ya. Ukurannya bloknya itu mungkin 20 aja ya, 20 pixel untuk lebarnya, dan untuk tingginya 20 pixel. Kita beri warna merah aja, karena kalau yang musuh-musuh itu biasanya warnanya merah ya. Jadi terserah teman-teman, ini mungkin nanti bisa pakai gambar atau apa, tapi di sini kita pakai elemen aja ya, elemen kotak biar gampang aja. Oke, kita lihat dulu, suka penasaran. Oke, ini kotaknya di sini ya. Kita kasih position relatif, agar ke bawah, berarti sama seperti tadi. Untuk topnya bukan di sini ya, kita kasih topnya berapa ya, ini sudah ada jarak ya, kok pindah dari sini karena ini kegabung. Berarti coba kita 150, coba kayak yang tadi. Kelebihan mungkin 130 ya, 130. Jadi kalau position relatif itu ini position yang awalnya itu juga berpengaruh. Oke, ternyata sudah benar ya, sudah bertumpuk seperti itu. Tapi kita pengennya dari sini ya, yang merah itu. Oke, berarti kita kasih labnya, jarak dari kirinya ini sesuai lebarnya ini aja, sesuai lebar boxnya 300. Jadi dari luar benar-benar, atau kalau kita mau coba dari luar aja nih, oke, jadi ini dari kiri ke kanannya, dari kiri box maksudnya dari sini ya, karena ini sudah dibungkus kotak-kotaknya di dalam box. Oke, ini sudah di kanan ya, mantap. Tapi ini bisa di scroll ya, kita maunya nggak mau bisa
kita maunya ini nggak bisa di scroll, jadi ini berarti namanya overflow. Kita di sini aja ya, di dalam semuanya overflow. Untuk horizontalnya itu X ya, kalau Y itu yang vertikal. Ini bisa kita hidden aja. Jadi maksudnya ketika over, maksudnya kan over ya, game over berarti sudah lebih. Nah, ketika ada sesuatu yang over dari horizontal, ini akan di hidden atau disembunyikan ya. Kita refresh. Nah, maka ini tidak bisa di scroll, tidak bisa dilihat karena ada di sebelah sini ya. Ini cuma gelap doang. Oke. Udah 20 menit juga nih, cepat sekali ya. Untuk selanjutnya kita akan buat animasinya ya. Untuk pertama animasi boxnya mungkin ya. Ini boxnya kita paskan aja dari 300. Untuk animasi ini cara buatnya kita pakai CSS saja ya. Kita buat di mana di sini. Oke, untuk animasinya itu kan berpindah ya. Jadi kita buat dulu keyframe nama. Jadi untuk buat animasi itu di dalam CSS menggunakan keyframe. Kita beri nama sama aja ya, block gitu. Jadi ini untuk 0% nya di mana bukan titik 2 tapi tanda ini ya, tanda kurung seperti ini. Dan untuk 100% nya mau apa gitu ya. Jadi kita ketika 0% kita beri dulu di sini ya, animation. Oke, animasinya ini yang kita buat itu blok, berarti kita masukkan di sini blok. Lalu waktunya mau berapa detik? Mungkin 1,5 second. Oke, seperti itu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mainkan ini kirinya ya. Jadi ketika 0% itu kirinya itu 300 pixel ya. Oke, kita buat sini lab, CSS labnya itu 300 pixel. Dan ketika 100% di 0 pixel ya. Jadi maksudnya animasinya itu pengennya pertama itu dari sini ya, 300 dari luar sini, lalu ke 0 ke sini berpindahnya. Coba kita jalankan. Apa yang terjadi? Oke, sudah berpindah ya boxnya, tapi ini boxnya cuma sekali ya animasinya. Nah, untuk agar berulang-ulang kita tambahkan animasi di sininya itu infinite ya, infinite seperti ini. Oke, infinite, jadi ini akan berulang-ulang. Oke, berulang-ulang, tapi ini gerakannya kurang halus ya, jadi kayak semakin cepat gitu. Kita beri gerakannya agar halus. Ini kasih di sini linear. Oke, untuk yang seperti ini teman-teman bisa cari aja di dokumen CSS ya. Oke, kita refresh. Oke, sekarang gerakannya sudah halus. Oke, untuk selanjutnya ini untuk animasi hijaunya ya. Ini untuk animasi yang hijau-hijau ini kita jadi idenya itu ketika kita tekan di sini ya, di sembarang, ketika kita tekan browsernya di sini, itu ini box yang hijaunya itu akan ke atas lalu ke bawah lagi. Berarti kita mainkan top ya. Tapi di sini kita butuh JavaScript. Kita pasang di sini function on click ya, on click.
kita akan jalankan function jam mungkin ya. Nah, di sini jam. Oke, kita buat di sini functionnya. Kita buat function jam. Oke. Apa yang kita lakukan, kita coba alert dulu untuk ngecek aja. Oke. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, ketika kita klik sudah jalan. Oke, yang akan kita lakukan adalah kali ini jadi kita akan menambahkan style. Oke, jadi misalkan kita buat style baru, kita di mana ya, sini karakter aja ya. Misalkan kita buat di karakter ini, kita tambahkan kelas, mungkin kelas lompat. Ini untuk cek aja ya. Nah, di sini lompat. Nah, untuk lompat ini kita akan pindahkan menjadi ke atas. Sama ya, kita akan buat animasi di lompat ini. Oke, berarti kita buat keyframe lagi. Jadi tambahkan dulu animation. Buat add keyframes. Oke. Beri nama apa ya? Jam aja mungkin ya. Nah, sama seperti tadi di sini. Tapi di sini kita akan coba kayak 5 mungkin ya, dari 0% atau apa 0%. Kita copy aja biar gampang. Oke, kita akan buat 5 kondisi. Karena agar di atasnya agak lama, jadi 0%, lalu di 25%, mungkin di 45%, di 75 mungkin. Ini terserah ya teman-teman. Kalau mau lebih lama mungkin bisa 6 atau 8. Oke, kita tambahkan di sini dulu jam. Namanya jam ya dari sini. Oke, ini untuk waktunya jangan lama-lama ya. Jangan sampai 1 detik, 0,3 second aja. Dan agar lebih halus kita pilih linear. Yang akan kita mainkan tentu saja CSS topnya ya, yang ini. Jadi topnya itu untuk 0% 150 ya, jadi di tempat biasa. Untuk 25% berarti mana ya, dari sini ke sini, berarti ini berkurang ya, jaraknya dikurangikan dari sini ke sini. Untuk yang hijau itu 110, berarti kalau pengen ke atas berarti kita kurangi. Di sini coba top 100 pixel, ini sudah di atas ya. Ini jadi sini sama aja 100 pixel. Oke, ini di atasnya 3 kali. Mantap. Lalu kita kembalikan lagi ke bawah. Oke, teman-teman, kita jalankan di browsernya, kita refresh, dan ini ada error ya. Jadi yang hijaunya kenapa jadi panjang gitu. Kita cek karakternya, oh ini kita huruf K nih. Oke, kita save lagi, lalu kita cek lagi ya, cek and recheck, kabar-kabari. Oke, ini gak error, tapi ini tidak lompat ya, tidak ada animasi. Lompat. Oh ini ya, waktunya kurang es ya, jadi gak dingin gitu ya. Kalau ditambah es itu kan dingin. Nah mungkin ini, oke kita refresh ya, kita refresh ya.
tetap tidak loncat. Oke, lompat. Ini kelasnya kenapa jadi hilang? Lompat. Oke, kita tambah kelas lompat ya di karakternya. Dan kita coba lagi, semoga berhasil aja. Dan boom ya, yang hijaunya lompat. Tapi ini tidak berfungsi ketika kita mengklik layarnya ya. Oke, sekarang jadi idenya itu kita akan menambahkan kelas lompat ini ketika layarnya diklik ya. Kita di atas sudah buat ini function on click dan kita arahkan ke JavaScript jam di sini. Oke, ini masih kosong. Oke, untuk pertama yang akan saya lakukan, saya akan mengambil karakternya dulu, karakter. Di sini kebetulan kita sudah pakai ID-nya di sini ya, ID karakter. Oke, kita ambil dengan dokumen get element by y-nya kecil ya, ID, dokumen get element by ID, semoga gak salah ya, karakter ini. Lalu kita akan coba tambahkan CSS lompat tadi ya. Kan tadi itu manual, kita tambahnya di sini. Nah, sekarang kita tambahnya itu ketika diklik. Untuk menambahnya teman-teman ambil aja variabel karakter ini. Lalu class list, L-nya besar ya, class list. Ini L-nya besar. Add. Jadi class list karakter kita akan menambahkan CSS lompat. Oke. Coba kita coba ya. Apakah berhasil, dan kita klik get element by ID. Ada yang salah ini. Dokumen get element by ID is not function. Dokumen titik element by ID ini udah benar harusnya ya. Karakter get elemen, oh kurang sini elemen. Nah, seperti ini ya. Ini kadang agak risih sih. Oke, kita refresh lagi, dan ketika kita klik, nah ini lompat, tapi kita tidak bisa klik lagi ya. Ini karena kelas ID-nya sudah ada. Kelas ID, kelas lompatnya sudah terpasang, jadi kita tidak bisa tambah lagi. Oke, kita coba akan setelah tambah kita akan hapus ya, tapi hapusnya itu dalam 0,3 milisecond, 0,3 second ya. Jadi kita buat set timeout setelah 300. Nah, ini setiap timeout itu kalau 1000 itu ini 1 detik ya. Jadi kalau 300 itu 0,3 second ya, sekitar segitu. Kita akan hapus ya karakter kelas list, L-nya jangan lupa besar ini ya. Kita akan remove lompatnya. Oke, kita coba refresh dulu, klik. Oke, sekarang karakternya sudah bisa jalan ya. Ketika diklik ini bisa lompat. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kita memberikan sebuah logika ketika yang merah ini blok ya,
ini ketika sejajar atau pas dengan yang hijau, ini akan terjadi game over ya. Oke. Jadi kita akan memanfaatkan sebuah function yang namanya get computed style ya. Jadi oke, pertama kita akan ambil dulu bloknya ya. Biar gampang, di sini blok sama yang atas dokumen get element by ID. Saya mau mengambil ID blok seperti ini. ID blok. Oke. Nah, kita akan ambil posisi yang bloknya yang sedang berjalan ini. Jadi dia sekarang lagi di mana gitu ya. Kita akan coba-coba aja, misalkan di sini buat variabel baru let blok posisi, mungkin ya pakai Indonesia aja. Blok posisi, ini nama functionnya itu window get computed style seperti ini, get computed style. Nah, kita akan mengambil style. Jadi ini kita akan mengambil data dari bloknya ya. Blok. Oke, kita console log blok posisinya. Oke. Kita coba refresh. Kita lihat konsolnya. Nah, di sini akan ada data dari dari blok. Ada CSS teksnya, ada polygon konten normal. Nah, kita akan mengambil ini nih, get property value-nya. Jadi kita akan mengambil property value-nya, itu ada banyak ya. Sini untuk value-nya kita coba akan ambil di sini. Get property value. Kita akan ambil posisi kiri ya. Jadi kita akan ambil posisi kirinya. Ini hati-hati teman-teman, besar kecilnya ini berpengaruh ya. Ini besar C-nya, ini S-nya. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ini posisi yang merah labnya itu sudah terdeteksi ya. Benar sekali. Kita tadi di CSS-nya itu memposisikan yang merah itu untuk awal-awal itu di 300. Nah, bagaimana kita agar mengeceknya itu tiap milisecond ya. Jadi ini ada kita bungkus saja menggunakan interval ya. Ini namanya function interval, sama seperti timeout tapi ini set interval sama function. Nah, seperti ini nulisnya. Sini waktunya itu kita coba mungkin 10 aja ya, biar diceknya itu sering. Oke. Kita coba copy yang ini. Kita cut aja. Masukkan ke dalam interval. Oke, kita di sini beri komen dulu create game over tuh ya. Ini simple aja. Coba kita save dan kita jalankan lagi. Jangan lupa refresh dulu ya. Oke. Nah, ini sudah mengecek ya. Mengecek tiap waktu. Jadi ketika
boxnya berjalan, ini JavaScript-nya juga mengeceknya sekarang ada di posisi mana. Ini sampai 0 ya, kembali lagi ke 300. Oke, berarti sudah benar. Tapi itu ada PX-nya. Kita bisa bungkus ini menjadi angka doang ya. Kita tambahkan aja di sini parse init. Jadi kita bungkus aja, nanti apapun hasilnya kita cuma mau mengambil angkanya aja. Oke, kita save. Tadi kan ini ya, ada px seperti ini masih string. Oke. Oke, sekarang tinggal angka. Jadi nanti kita gampang mengkondisikannya. Oke. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jadi idenya itu ketika posisinya ini labnya itu berada di sini. Nah, berarti di sini itu kalau nggak salah itu 30 pixel ya, karena ini lebar yang hijaunya itu 30 pixel. Atau kita mengambilnya dari tengah-tengah berarti 20 pixel ya. Ini akan error gitu ya. Berarti kita buat kondisi di sini. Di bawah sini. Masih di interval ya. Jadi jika ini kita tutup aja else-nya dulu, belum butuh. Jika blok posisinya itu berarti lebih kecil. Lebih kecil itu seperti ini ya, dari 20. Maka coba kita akan alert game over seperti ini. Kita coba. Nabrak. Oke, game over ya. Jadi ini tidak tembus. Kalau sampai sini itu game over. Oke, game over. Tapi kalau loncat ini kita gak mau game over ya. Berarti ini untuk posisinya itu pakai antara ini. Ini kita close aja dulu. Ini kita ubah ke console log aja dulu. Nah, jadi idenya itu ketika lompat itu sebentar, kita refresh dulu, ini alertnya mengganggu. Oke. Ini game over ya. Jadi errornya itu ketika box merah itu lebih, ukuran kirinya itu lebih kecil dari 20, berarti dari sudah lewat sini, dan lebih besar dari 0 ya, atau di sini min 20 mungkin ya. Jadi antara ini dan ini. Tapi ketika loncat seperti ini, nah ketika yang hijaunya tingginya itu lebih besar dari yang merah, ini bisa lewat ya. Oke. Untuk posisinya kita tambahkan di sini. Dan blok posisinya itu tadi kan lebih kecil dari 20, berarti sekarang lebih besar dari min 20 ya. Jadi antara ketika yang horizontalnya itu antara yang hijau ini akan tetap error. Oke, untuk mengambil posisi yang karakternya ketika loncat, kita bisa tambahkan lagi ya. Di sini kita copy aja biar gak ribet. Kita copy aja yang ini, paste di bawah sini. Oke, kita nah ini kita ubah namanya menjadi karakter. Oke, lalu kita mengambilnya juga ubah menjadi ke karakter ya. Kan tadi kita nggak mengambil blok.
Karakter star, ini salah nulis nih. Karakter seperti ini. Karakter, dan yang akan kita ambil bukan posisi kirinya tapi posisi atasnya ya. Top. Jadi posisi atasnya sekarang ada di mana? Oke. Jadi idenya itu ketika posisi yang hijaunya itu di atas, berarti kalau kita lihat CSS-nya, posisi karakternya itu di mana nih? Nah, ini topnya itu 150, berarti kalau kita kecilin nilainya 100, misalnya. Ini akan di atas, harusnya tidak error. Oke. Ini gak error ya. Oke, ini jadi seperti itu gak error. Tapi kalau posisinya di 100 lebih besar dari 100, mungkinnya dari mungkin 150, ini kan di bawah. Nah, ini kita akan errorkan. Ini kok gak error, ini yang lebih besar lebih kecilnya. Dari 0 mungkin ya. Ada yang salah. Oke, gak apa-apa ya. Oh, karena kita konsol ya, bukan alert. Saya lupa, jadi oke, kembalikan. Jadi itu errornya ada di konsol. Oke. Sekarang kita tambahkan posisi karakternya. Jadi kita dan karakter posisinya itu berada di lebih besar dari star. Jadi posisinya tadi kan 100-nya, coba kita 130 aja. Nah, jadi karakternya itu berarti lebih besar ya. Berarti ketika yang hijaunya itu di bawah itu berarti lebih besar dari 130, berarti 135, 140. Nah, itu tidak boleh. Oke, berarti kita kembalikan dulu ini 150. Ketika posisi kita tambahkan di sini, dan ketika karakter posisinya itu lebih besar dari 130, maka ini game over. Tapi kalau enggak ya enggak ya. Jadi gamenya itu akan berhenti ketika blok posisinya itu berada di yang kirinya itu berada di 20. Jadi antara 20 dan min 20. Lalu dan karakter posisinya itu lebih dari 130 atau di bawah ya, atau sejajar dengan yang merahnya. Jadi kalau ketika di atas itu tidak error. Oke, coba kita refresh. Ketika itu error. Oke, tapi ketika kita lompat, aduh, ini kecepatan ini gamenya nih. Aduh. Nah, ketika kita lompat, ini tidak error ya. Oke, ini coba terlalu dekat gitu. Coba yang animasi baloknya itu 500 mungkin ya, biar ke kiri itu. Kita refresh dulu. Jadi sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Untuk source kodenya nanti saya share di GitHub. Ini videonya udah selesai, jadi cuma gitu doang. Itu logika dari game dinosaurus yang teman-teman mungkin pernah memainkannya ya. Terlalu cepat nih. Oke, berhasil. Aduh, gagal. Aduh. Nah, berhasil. Berhasil.
Aduh, gagal. Jadi teman-teman itu dulu ya video pada video tutorial kali ini, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.